Halo, selamat ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan mencoba membuat ekoenzim. Setelah saya mengikuti beberapa grup ekoenzim, saya jadi semakin terinspirasi untuk bisa mengolah sampah organik. Sebenarnya saya juga sudah pernah membuat ekoenzim, tapi belum saya videokan. Jadi ekoenzim itu adalah proses fermentasi untuk menghasilkan sebuah enzim, di mana ekoenzim ini adalah pelopornya Dr. Rosukan dari Thailand. Dia adalah pelopor petani organik. Seperti yang kita ketahui bahwa sampah terbesar adalah sampah rumah tangga, di mana 60%-nya adalah sampah organik. Ketika sampah organik ini tercampur dengan sampah lain di TPA, maka akan menghasilkan gas metan. Gas metan ini sangat berbahaya, yaitu merusak ozon, juga pemanasan global. Jadi dari rumah kita bisa merubah sampah organik ini untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat. Nah, ekoenzim ini memang mengolah sampah dapur organik. Mengapa organik? Karena memang itu bagus, ada enzim-enzimnya dan terbuat dari kulit sayuran, kulit buah, di mana kulit itu terdapat berbagai macam enzim, dan semakin banyak campuran dari kulit buah dan sayuran ini, maka akan semakin kaya enzimnya. Nah, bahan yang digunakan adalah gula. Gula ada berbagai macam gula, gula merah tebu, gula merah dari kelapa, gula merah dari nira, atau juga gula pasir. Tetapi yang paling baik adalah gula merah. Dan ada pendapat juga untuk gula merah tebu itu biasanya digunakan, hasil ekoenzimnya adalah untuk pengobatan. Tapi kali ini saya karena sulit mencari gula merah tebu, saya menggunakan gula merah biasa. Nah, di dalam ekoenzim ini ada rumus yang pasti yang tidak boleh tidak. Jadi bedanya dengan membuat mol atau membuat pupuk organik cair itu, yang berbeda adalah komposisinya. Kalau jenis bahannya sama, yaitu karbohidrat ataupun dari kulit-kulit buah dan sayur, kemudian gula dan air. Tapi yang membedakan adalah komposisinya, yaitu 1:3:10. Jadi jika kita menggunakan 1 gram atau 1 ons gula, maka sampahnya adalah 3 ons dan airnya adalah 1 liter. Begitu nanti harus ditimbang. Begitu. Terus untuk alatnya menggunakan sebaiknya bahan dari plastik, bisa dengan botol ataupun dengan toples. Saya ingin mempraktekkan membuat ekoenzim, walaupun sebelumnya saya sudah membuat ekoenzim ini. Nah, kali ini saya akan membuat videonya. Nah, mungkin teman-teman baru mendengar apa itu ekoenzim. Ekoenzim adalah sebuah proses untuk mendapatkan enzim dari kulit buah dan sayur yang diproses menggunakan fermentasi. Nah, ekoenzim ini untuk proses fermentasinya selama 3 bulan. Ya, ini adalah sampah kulit jeruk. Ini sampah buah dan sayuran. Menurut saya, peran dari wanita, perempuan sangat penting dalam menangani atau mengurangi sampah. Minimal adalah sampah organik yang dihasilkan oleh dapur bisa diolah. Kalau untuk saya sendiri, saya akan memilah sampah dari dapur menjadi 2 jenis, yaitu sampah organik dan sampah non-organik. Dan sampah yang organik bisa kita olah sendiri di rumah. Kemudian sampah yang organik atau BO, bahan organik, akan saya pilah lagi menjadi 3. 1 akan saya buat ekoenzim, 2 saya buat larutan pembersih serbaguna, yang ini khusus yaitu sampah kulit jeruk, dan yang ketiga adalah kompos, masuk ke dalam komposter. Jadi untuk cairan ekoenzim ini adalah cairan multiguna yang bisa diterapkan di dalam rumah tangga, di dalam pertanian, di dalam perindustrian, atau di dalam selain pertanian, perkebunan, begitu ya. Nah, peternakan juga bisa. Jadi hasil dari ekoenzim ini luar biasa bagus. Nah, di dalam pembuatan ekoenzim atau proses fermentasi, ada sampah-sampah tertentu memang yang tidak bisa digunakan.
Nah, seperti contohnya bahan sampah yang sudah dimasak. Jadi sebaiknya untuk sampah organik ini adalah sampah yang masih mentah, belum melalui proses pemasakan, apalagi ada minyak. Karena kalau ada unsur minyak itu akan memperlambat proses fermentasi. Jadi ada beberapa yang memang tidak digunakan. Satu, bahan yang terlalu keras, misalnya kulit batok kelapa, daun-daun kering, ranting-ranting, biji yang terlalu keras, itu juga tidak bagus untuk ekoenzim karena itu prosesnya sangat lama. Kemudian yang berlemak seperti kelapa, kemudian alpukat, kemudian durian itu juga terlalu banyak lemak, itu juga tidak baik. Atau mungkin yang alergen, misalnya kacang mete, itu kan kadang ada yang alergen, itu sebaiknya jangan. Jadi yang digunakan adalah kulit dari buah atau dari sisa-sisa sayuran selain bahan tersebut yang dilarang. Nah, jadi kita pilih yang pertama untuk ekoenzim. Kedua, jika kulit jeruk saya pisahkan untuk saya bikin citrus vinegar untuk pembersih serbaguna karena ini prosesnya hanya 2 minggu jadi langsung bisa dipakai, sedangkan ekoenzim kan 3 bulan. Kemudian yang ketiga saya seleksinya lagi yang untuk kompos. Jadi kompos ini yang terakhir. Bahan-bahan yang tidak bisa diolah dalam ekoenzim itu akan dimasukkan ke dalam kompos menjadi komposter sehingga zero waste, tidak ada sampah organik yang dibuang gitu ya. Jadi pertama kita pilih untuk ekoenzim, kedua untuk citrus vinegar yaitu kulit jeruk, khusus kulit jeruk, kemudian yang ketiga adalah kompos. Masuk ke komposter. Bahannya apa saja? Ada 2 ekoenzim yang mau saya buat adalah ekoenzim yang menggunakan khusus kulit jeruk karena ini mengandung banyak antimikroba. Saya akan buat 2. Satu menggunakan botol ini dengan kulit jeruk. Yang kedua ada berbagai macam sampah organik, ada kulit jeruk, kulit wortel, batang bayam, daun pandan, kulit labu kuning, ada kulit pisang dan isinya ini kebetulan pisangnya sudah tidak bisa dikonsumsi, kulit melon. Nah, yang sudah saya sebutkan bahwa di dalam pembuatan ekoenzim ini rumusnya itu pasti 1:3:10. Kemudian bahan selanjutnya adalah gula. Saya pakai gula merah dan sudah ada air. Jangan lupa juga untuk membuat labeling seperti ini. Kita akan menulis tanggal pembuatan karena ini adalah fermentasi yang berlangsung selama 3 bulan. Barangkali kita lupa, kita harus tulis tanggal pembuatan, tanggal 1 Mei, tanggal panen, tanggal 1 Juli. Bahannya kulit jeruk. Nah, dengan komposisinya, karena saya ini pakai botol yang kapasitasnya 2 liter, saya memakai air dengan komposisi 100 gram gula atau 1 ons, kemudian 300 gram BO bahan organik dari kulit jeruk, dan 1 liter air. Nah, ini adalah contoh ekoenzim yang sudah saya buat. Ini saya buat pada tanggal 9 April. Ini untuk mengurangi gasnya ini saya menggunakan selang. Jadi dalam proses fermentasi ekoenzim ini memang terjadi gas, itu biasanya waktu gas paling aktif hari ke-1 sampai ke-10 atau tergantung dari jenis bahan organiknya. Misalnya kalau untuk nanas itu kan banyak gasnya ya. Nah, ini masih ada keluar gelembung sedikit. Ini selangnya akan saya lepas ketika sudah berusia 1 bulan. Nanti akan saya tutup dengan tutup yang biasa yang tidak berlubang karena setelah 1 bulan menuju 2 bulan itu biasanya gas sudah berkurang, maka sudah tidak perlu diriris lagi, nanti ditutup dengan rapat. Karena masa-masa kritisnya sama dengan membuat mol atau membuat pupuk cair organik, itu memang ada masa-masa kita harus merilis gasnya agar tidak meledak. Dan ada beberapa tips untuk merilis gas ini, bisa dengan plastik, bisa dengan selang seperti ini, bisa menggunakan balon, atau bisa kita dengan menggunakan manual, kita buka setiap hari untuk merilis gasnya. Nah, ini saya akan ada 2, pakai toples dan pakai botol. Nah,
Misalnya pertanyaannya, sampah itu kita hasilkan itu kan tidak langsung banyak setiap hari. Apakah boleh mencicil? Boleh. Jadi kita membuat komposisi airnya dulu. Komposisi airnya misalnya, ini adalah kapasitas berapa liter ini ya? Sepertinya ini kapasitasnya 10 liter, tapi saya pakai separuh saja. Saya di sini pakai airnya 4 liter. Nah, nanti gulanya 400 gram dan sampahnya 1 kilo 2 on atau 120 gram. Nah, nanti kita buat larutan air dan gulanya dulu. Dan nanti sampahnya kita masukkan bertahap kalau kita cicil. Misalnya hari ini kita memasukkan, karena sampahnya 1 kilo 2 ons, kita bisa masukkan misalnya hari ini kita memasukkan 1 ons atau kita masukkan setengah kilo langsung. Dan nanti kita catat tanggal 1 kita memasukkan 1 ons sampah, dicatat secara rutin karena ini urutannya atau komposisinya harus sama persis. Jadi kita akan mencicil setiap hari, nanti ditulis tanggalnya. Nah, nanti untuk tanggal memulai fermentasi adalah tanggal terakhir kita memasukkan bahan. Misalnya sudah hari ke-10 misalnya sudah genap 100 kilo 2 on, 1 kilo 2 on maksudnya sampahnya, maka itu adalah dimulai awalnya fermentasi. Nah, yang akan saya buat ini adalah yang pertama dengan kulit jeruk. Karena ini botolnya sempit, mulut botolnya sempit, jadi gulanya bisa dipotong-potong dulu. Kalau yang toples besar ini gulanya bisa langsung dimasukkan. Pertama yang kita lakukan adalah menimbang sampahnya. Ini saya sudah menimbang. Karena ini ada berat ininya 1 gram. Di sini saya timbang 3 ons lebih sedikit. Ya. Ini sudah 300 gram. Kemudian gulanya 1 ons. Timbang gulanya seberat 1 ons atau 100 gram. Ini sudah ditimbang ya. Kemudian kita masukkan gulanya. Nah, ini mulut botolnya kecil. Memang yang lebih praktis itu menggunakan botol yang mulutnya besar atau toples seperti ini, sehingga gulanya bisa langsung dimasukkan. Jadi fungsi dipotong-potong kecil ini supaya memudahkan untuk masuk ke dalam botol. Kalau ke dalam toples besar sendiri, itu gulanya tidak perlu dipotong-potong karena nanti akan larut sendiri. Kemudian setelah gulanya kita masukkan kulit jeruknya, karena ini saya ekoenzimnya menggunakan kulit jeruk. Ini sudah selesai. Sudah saya tulis tanggal pembuatan 1 Mei, tanggal panen 1 Juli. Untuk bahan kulit jeruk, gula 100 gram atau 1 ons, sampahnya, sampah organik kulit jeruk atau BO-nya 300 gram atau 3 ons, dan airnya 1 liter. Nah, 1:3:10. Saya akan merilis gasnya menggunakan galon. Seperti ini. Nanti ketika gasnya muncul itu akan, ini balonnya terisi. Jadi kita tidak perlu repot untuk merilisnya. Nanti kita cek aja ketika balonnya sudah cukup besar, maka kita akan buang sedikit-sedikit agar tidak meledak. Selanjutnya yang kedua bahannya, bahan organiknya bermacam-macam. Airnya saya menggunakan toples. Ini sepertinya lebih mudah ketika sampah organik atau bahan organik yang kita hasilkan itu cukup banyak, lebih baik menggunakan toples yang kapasitasnya besar. Bisa juga dengan galon yang sudah tidak dipakai atau tempat cat yang besar itu ya, itu tergantung kapasitas dari
sampah yang kita hasilkan. Ini adalah sampah-sampahnya. Karena semakin banyak sampah atau semakin banyak jenisnya, maka enzimnya juga akan kaya dengan enzim. Nah, saya menggunakan 4 liter air, 1200 gram atau 1 kilo 2 ons sampah organik dan 400 gram gula. Yang pertama, kita timbang dulu gulanya. Saya pakai gula merah, gula aren seperti ini ya. Saya sudah timbang. Ini beratnya 400 gram atau itu lebih karena ada untuk mengimbangi ini ya. 400 gram kita masukkan ke dalam toples. Tidak usah kita potong-potong karena nanti akan larut sendiri. Kemudian sampahnya sampahnya 1200 lebih karena untuk ininya ya, untuk penampannya. Ini dimasukkan saja ke dalam sampah-sampahnya. Jadi dalam pembuatan ekoenzim sesekali boleh kita aduk, kita buka, tapi hanya diaduk sebentar saja ya, jangan terlalu lama karena nanti akan ada banyak gangguan yang masuk ke dalam, bisa lalat, bisa kotoran. Jadi sebaiknya kita boleh membuka hanya sebentar saja untuk mengaduknya. Karena ini sudah memenuhi syarat 1:3:10. Ya, jadi ini bisa langsung ditutup, jadi tidak perlu mencicil sampahnya. Nah, diduduknya dengan rapat. Jika nanti kurang rapat, nanti di luar-luar ini bisa diberikan lakban. Menggunakan ini untuk supaya memastikan tidak ada udara yang masuk. Nah, ini adalah hasil dari sampah dapur. Ada 2, ini saya dari kulit jeruk, yang ini saya campur-campur, yang ini juga saya campur. Nah, nanti akan saya review atau saya perlihatkan ketika ini gasnya sudah aktif, apakah balon ini akan menggelembung. Kita coba tunggu beberapa hari lagi.